Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran 24 ayat 7 dan ayat 8 yang berbunyi, "Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah segala firman Tuhan untuk didengarkan dan dilakukan. Dari dalam hati kita umat manusia yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Sang Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita ini, haruslah kita akui bahwa sesungguhnya Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Pemurah serta Maha Pengampun. Tuhan selalu membuka hati dan tangannya yang maha kuat itu untuk selalu melindungi dan memberkati kita sebagaimana memberkati umat Israel, umat pilihannya itu, selama umatnya mau patuh, mau taat dan setia untuk tetap beribadah hanya kepada satu-satunya Tuhan Allah yang Esa. Oleh sebab itulah maka Tuhan Allah Yahweh Allah Israel mengadakan perjanjian melalui darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat sebagai korban persembahan yang dipercikan kepada semua umat Israel yang sungguh-sungguh mau bertobat agar menerima pengampunan dosa dan layak di hadapan Tuhan Allah. Melalui sarana darah hewan anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat ini adalah sebagai tanda atau sebagai lambang tentang darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan hingga matinya di atas kayu salib di Bukit Golgota sebagai korban penebus dosa. Bagi setiap diri pribadi kita yang mau beriman, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka darah Tuhan Yesus Kristus ini adalah untuk membasuh kita, umat manusia, dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita diperkenankannya untuk memperoleh hidup yang kekal di sorga kelak. Oleh karena itu, bagi setiap pribadi kita orang yang beriman kepada Kristus, sehingga dilayakkan olehnya untuk menerima keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Yesus, dan kita berkewajiban untuk melaksanakan tugas pengutusan dari Tuhan Yesus, memberitakan Injil tentang kasih keselamatan Tuhan Yesus yang sudah mau menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan bagi seluruh umat manusia dari kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, supaya kita umatnya mau menerima keselamatan hingga kelak sampai pada kehidupan yang kekal di surga. Dan hanya oleh karena Tuhan Yesus Kristuslah yang merupakan satu-satunya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Siapapun yang melalui jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus itu, itulah yang sungguh dibebaskan dari segala belenggu, kuat kuasa maut, kuat kuasa kematian kekal, sehingga bisa menerima keselamatan yang kekal. Ingatlah akan apa yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena sesungguhnya firman Tuhan itu tidak hanya dapat dibaca, didengarkan, dan berhenti sampai kepada melakukan, tetapi hanya sekedar menurut keinginan dan kehendak kedagingan kami. Tapi sesungguhnya segala firman Tuhan itu haruslah kami lakukan, dan akan kami dengarkan bagaimana ketika kami melaksanakan aktivitas hidup kami sehari-hari yang boleh kami jalani dan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri di dalam melaksanakan hidup kami di dunia ini, tapi kami senantiasa mau patuh, taat, setia, tetap beriman teguh apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini, harus sungguh-sungguh berpedoman berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kami percaya oleh kasih karunia Roh Kudus, kami dapat memperlakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami setiap hari ketika kami memang hanya mengandalkan pertolongan Roh Kudus untuk memungkinkan kami tidak mengutamakan maupun mengandalkan keinginan daging, tetapi hanya keinginan Roh Kudus itulah yang harus kami turuti. Itu sebabnya ketika segala sakit penyakit yang bersifat jasmani terlebih yang bersifat rohani, oh Tuhan tolong kami agar kami boleh menerima penyembuhan yang daripada-Mu. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat kesembuhan itu, kepulihan dari kuasa sakit penyakit dapat terjadi dalam hidup kami. Amin.